Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, yaitu beranggotakan Dinda Kurnia Putri, Cornelia, Edward Rofes, dan Irma Maulana Ada Bungsu akan mempresentasikan identifikasi segmen pasar dan target pasar. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami manajemen pemasaran tentang identifikasi segmen pasar dan target pasar. Yang pertama, pengertian identifikasi segmen pasar dan target pasar. Langkah awal yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengembangan strategi pemasaran dalam situasi di mana konsumen menghadapi banyak pilihan, maka kesuksesan pemasaran produk akan banyak ditentukan oleh kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen pada segmen tertentu. Yang kedua, tingkat segmentasi pasar. Terdiri dari yang pertama, pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan kegiatan yang serupa. Tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dididik. Yang kedua, pemasaran ceruk. Ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Yang ketiga, pemasaran lokal. Pemasaran lokal mencerminkan tren yang sedang tumbuh disebut pemasaran akar rumput. Kegiatan pemasaran berkonsentrasi untuk berada sedekat mungkin dan secara pribadi serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Selanjutnya, dasar segmentasi pasar konsumen. Untuk mensegmentasikan pasar konsumen, kita menggunakan dua kelompok variabel yang luas, yaitu yang pertama, beberapa peneliti berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif, geografis, demografis, dan psikologis. Lalu mereka memeriksa apakah segmen pelanggan ini mempunyai kebutuhan atau respon produk yang berbeda. Yang kedua, peneliti lain berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat perimbangan perilaku seperti respon konsumen terhadap manfaat. Alasan penggunaan, apapun skema segmentasi yang kita gunakan, kuncinya adalah menyesuaikan program pemasaran untuk mengenali perbedaan pelanggan. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara. Segmentasi demografis. Salah satu alasan demografis begitu populer bagi pemasaran adalah bahwa variabel ini sering terkait erat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikut bagaimana variabel demografis tertentu digunakan untuk mensegmentasi pasar. Yang pertama, usia dan tahap siklus hidup. Keinginan dan kemampuan konsumen berubah sesuai dengan usia. Yang kedua, tahap kehidupan. Orang yang berada di bagian siklus hidup yang sama mungkin punya tahap kehidupan yang berbeda. Tahap kehidupan mendefinisikan perhatian utama seseorang, seperti mengalami perceraian, akan menjalin pernikahan, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis kelamin, yaitu pria dan wanita mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda, sebagian berdasarkan susunan genetik dan sebagian karena sosialisasi. Yang keempat, pendapatan, di mana segmentasi pendapatan merupakan praktik lama dalam kategori seperti otomotif, pakaian, kosmetik, layanan keuangan, dan perjalanan. Meskipun demikian, pendapatan tidak selalu memprediksikan pelanggan terbaik untuk produk tertentu. Segmentasi pasar bisnis. Kita dapat mensegmentasikan pasar bisnis dengan beberapa variabel sama yang kita gunakan dalam pasar konsumen, seperti geografi, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan. Tetapi pemasar bisnis juga menggunakan variabel lain, yaitu mencakup macam industri dan ukuran perusahaan. Penentuan target pasar. Ada banyak teknik taktis untuk mengetahui segmen pasar setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasar. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasar,
Perusahaan harus memutuskan beberapa banyak dan segmen pasar mana yang dibidik. Penentuan target pasar. Kriteria segmentasi efektif. Tidak semua skema segmentasi bermanfaat. Misalnya, pemilik garam meja dapat dibagi menjadi pelanggan berambut pirang dan merah. Tetapi warna rambut tidak relevan dengan pemilihan garam. Penentuan target pasar. Konsentrasi segmen tunggal. Segmen pasar tertentu dapat berubah ke arah berlawanan atau pesaing mungkin memasuki segmen. Ketika teknologi digital diperkenalkan, laba pola spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Dasar segmentasi pasar konsumen. 5. Generasi. Setiap generasi sangat dipengaruhi oleh saat-saat pertumbuhan mereka, musik, film, politik. Rencana inovasi segmen per segmen. Perusahaan